saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Tidak ada yang oposisi, kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Pak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan. Pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh yang dianggap kritis mencuri perhatian publik. Di saat yang hampir bersamaan, Joko Widodo hadir di Rakernas PSI dan memberikan dukungan mati-matian. Dua peristiwa politik yang melibatkan Prabowo dan Joko Widodo memantik spekulasi publik. Prabowo bertemu oposisi dalam tanda kutip, Jokowi mati-matian untuk PSI. Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Dan untuk membahas tema malam ini sudah hadir di studio Kompas TV Pak Susno Duaji, Kabar Reskrim 2829. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mas Yogi, selamat malam para pemirsa. Bung Kodari, Kepala Staf Presiden. Halo Mas Yogi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mantap. Ada juga Cynthia Amanda, juru bicara PDI Perjuangan. Selamat malam Cynthia. Ada Bung Valdo Maldini, jubir PSI yang bapaknya mati-matian akan bela PSI. Amin. Selamat malam Mas Yogi, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Susno dulu deh. Pak Susno benar oposisi atau kritis atau gimana sih? Jadi saya pengen dengar langsung dari yang diundang nih. Pak Susno oposisi. Guyonnya dari Pak Sapri. Oh, guyon dari Pak Sapri. Kita, Pak Prabowo sendiri tidak pernah mengatakan kita oposisi. Beliau minta masukan, kemudian suasana sangat rileks dan Sekretaris Negara pun sudah menjelaskan bukan oposisi tapi mendengar masukan. Dan itu bukan hanya untuk kita saja, mungkin naik, dan beliau sudah perintahkan waktu dekat adakan pertemuan-pertemuan serupa, mungkin nanti dengan kelompok apa. Ternyata kalau nggak salah kemarin sudah ada dengan kelompok apa, organisasi agama ya. Agama terkait ya, bahkan beliau bilang oke, nanti waktu secepatnya adakan di Hambalang apa di mana. Jadi artinya inilah tipe presiden dan tipe pemerintahan dari Pak Prabowo Gibran ini ingin mendengar suara masyarakat. Apabila mungkin di dalam kami berlima yang kemarin hadir ada yang sering nyaring suaranya dianggap oposisi, itu sebenarnya bukan oposisi tapi kecintaan saja. Oh, bukan oposisi tapi kecintaan. Kemudian kita lebih banyak, ternyata kita ini yang di luar ini agak buta juga gitu. Setelah beliau buka, oh kayak gini gitu, oh kayak gini gitu. Jadi apa yang kita anggap bahwa pemerintah belum apa-apa, ternyata sudah apa-apa, sudah lebih maju dari apa yang diperkirakan. Oh, Pak Susno punya persepsi bahwa sudah banyak yang dikerjakan dan banyak yang Pak Susno belum tahu soal progres. Oh iya. Contohnya apa? Saya katakan. Apa contohnya Pak? Reformasi Polri misalnya? Reformasi Polri salah satu pokok bahasan yang agak hangat gitu. Kita nggak tahu bahwa, saya katakan Pak Prabowo, ini kita kaya sekali dengan tambang itu. Kita menghasilkan batu bara 750 juta ton per tahun. Oh tidak katanya. Yang tercatat 800 juta. Beliau punya catatan, langsung ditayangkan sumbernya. Yang tidak tercatat dan ini akurat, yang tidak dipungut oleh negara, tapi informasi dari negara lain yang terima itu lebih besar dari itu. Mungkin lipat dua dari itu. Artinya pemasukan negara di bidang batu bara itu mungkin 150% tidak masuk. Oke, Pak Susno, nanti akan dalami lagi. Termasuk saya ingin tahu ujungnya yang soal reformasi Polri menurut kesimpulan tanda kutip dalam pertemuan itu apa, tapi saya mau ke Bung Kodari dulu. Bung, kalau saya amati kan Bung Kodari selalu mengatakan bahwa Pak Prabowo ini
ciri inklusif, selalu ingin merangkul semua, ingin mengatakan bahwa semua ingin didengar. Apakah pertemuan yang mungkin baru diketahui publik lewat Pak Safri itu karena muncul, itu ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini terbuka untuk semua di tengah isu di kita ini bahwa Pak Prabowo ini sulit ditemui bahkan oleh menterinya sekalipun? Sebetulnya Pak Prabowo itu ketemu dengan berbagai macam kelompok masyarakat itu sudah tradisi. Jangan lupa bahwa misalnya Pak Prabowo sudah ketemu dengan para senior media, para pemret itu berkali-kali dan dari siang sampai malam, sampai malam sekali gitu. Jadi sebetulnya ya beliau giliran aja dulu dengan teman-teman media, lalu sekarang dengan teman-teman yang banyak berkecimpung di podcast. Kalau Pak Safri oposisi, terus kemudian Pak Prasetyo tokoh masyarakat. Yang benar yang mana? Podcaster. Yang benar podcaster. Podcaster dong penampilannya. Nggak, karena beliau begini, jangan dikira saya ini presiden sibuk, nggak sempat nonton medsos. Oh, saya ikuti medsos. Sebagai kepala staf presiden pasti tahu. Sering apa podcast memperhatikan? Dia tahu. Prabowo. Sering beliau mengikuti. Jadi kalau ada pernah terminologi dulu beredar bahwa pemerintah tone deaf, Pak Prabowo itu nggak tahu apa yang terjadi di lapangan, salah total, Pak. Salah total. Beliau sangat mengikuti apa yang terjadi di masyarakat, wacana yang terjadi di masyarakat. Dan gini, saya selalu bilang Pak Prabowo itu figur yang sangat unik karena beliau latar belakang yang sangat elit ya. Jadi kakeknya, orang tuanya itu adalah pendiri Republik. Beliau sendiri juga lama di pemerintahan pada posisi yang tinggi. Sehingga beliau itu tahu hal-hal yang kita masyarakat awam itu nggak tahu, Pak. Dia tahu kelakuan elit, Pak. Jadi there is no place to hide. Kalau kata saya sih pada hari ini dengan seorang Prabowo, seorang presiden yang tahu kelakuan elit, tetapi pada sisi yang lain jiwanya itu sangat wong cilik, sangat-sangat wong cilik. Lihat saja pidato beliau beberapa kali di Davos, kemudian kemarin kalau nggak salah, ya terakhir itu intinya begini, beliau mengatakan tugas pemerintah itu, tugas pemimpin itu adalah membuat rakyat yang miskin dan lemah itu tersenyum. Dan itu yang sedang dikerjakan. Salah satu upaya Pak Prabowo adalah itu mengundang. Saya mau tambahkan Mas Yogi. Jadi gini, Pak Prabowo ini memang datang dengan sebuah paradigma baru dalam melihat persoalan bangsa dan negara. Misalnya kalau bicara soal ekonomi ya. Kan sering ada kritik tuh, wah kita hanya perhatikan soal pertumbuhan ekonomi. Nah dalam kasus Pak Prabowo itu sama sekali tidak. Beliau sangat-sangat memperhatikan di dalam angka-angka itu apa yang terjadi. Jadi beliau itu pernah presentasi bagaimana dalam 7 tahun terakhir, begitu ya kurang lebih itu PDB kita naik, tapi kemudian juga ya kaum miskinnya tidak turun signifikan, dan yang paling penting adalah kelas menengahnya justru turun. Logikanya kalau PDB naik, harusnya kelas menengah juga naik. Ini kok malah turun begitu. Artinya apa? Artinya pertumbuhan ekonomi ini semu. Pertumbuhan ekonomi ini hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja yang sangat elit. Beliau juga ada mempresentasikan, saya yakin juga diceritakan di ruangan diceritakan, itu. Pak. Ya pasti saya ceritakan. Jadi kalau saya udah sering dengar. by data, Pak. Kita jadi akhirnya kita mau ngomong masalah itu, akhirnya kita nggak bisa ngomong lagi. Karena informasinya lebih detail. Pertumbuhan ekonomi sekian menggembirakan, tapi tidak berdampak yang ke masyarakat nikmati kecil. Ini orang disebut namanya. Disebut ini orang yang menikmati tidak lebih dari sekian, yang menguasai sekian juta tanah, yang menguasai sekian ini, kemudian yang dapat kredit sampai dengan 5.700 triliun, melebihi APBN. Dengan saya tidak bisa katanya. Kredit 200 miliar ke atas harus tanda tangan saya. Nah, koreksi langsung dari Presiden. Itu Wong Cilik. Bicara Wong Cilik, Pak Susno dan Bung Dari Wong Cilik. Mbak Cynthia, partai Anda kan menyebut partai Wong Cilik pernah diundang sama Pak Prabowo, meskipun tidak menyebut oposisi tapi penyeimbang. Pernah diundang nggak? Jangan-jangan nggak terpublish saja. Ini kan muncul karena Pak Safri menyampaikan ke publik di acara PWI. Kalau PD Perjuangan jangan-jangan rutin juga ketemu dengan Pak Prabowo. Belum sih. Belum pernah. Mungkin kedepannya mungkin sudah ada di agenda. Saya juga kurang tahu. Mungkin ini Pak Kodari yang tahu ya. Nah, kalau gitu Cynthia melihat pertemuan ini, karena kan sebenarnya kalau yang pantas disebut oposisi, meskipun di secara konstitusi tidak ada, tetapi sampai sekarang PD Perjuangan paling tidak menyebut penyeimbang, alias tidak mau masuk dalam pemerintahan. Apa yang dibaca oleh Cynthia?
Baik, kalau yang tentang pertemuan tokoh itu, saya rasa itu sebenarnya hal yang positif karena kita melihat bahwa Pak Prabowo ini kan Presiden Republik Indonesia, jadi memang suara-suara masyarakat harus diakomodir, termasuk mungkin suara-suara yang kritis tadi. Dan kalau diksinya adalah oposisi, menurut saya kurang tepat karena tokoh-tokoh seperti Pak Susno ini adalah gambaran tokoh-tokoh masyarakat yang kritis, yang cinta terhadap tanah air, ya makanya beliau mau berpendapat, beliau mau memberikan masukan gitu. Dan kalau misalkan kita di sini adalah negara demokrasi, sudah sewajarnya karena demokrasi ini menghendaki adanya dialog-dialog tersebut. Tanpa adanya dialog justru ada otoriter gitu. Tapi yang saya perlu tekankan adalah kami berharapnya ini kan nanti akan ditindaklanjuti ya tadi kalau dari Pak Susno tadi Akan ada pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh yang lain kira-kira. mungkin bisa Dan nanti sudah dari- kemarin sudah dengan tokoh agama. Ya, mungkin tadi sudah tokoh agama, mungkin nantinya bisa juga mungkin Pak teman-teman aktivis yang mahasiswa gitu. Karena kalau misalkan kita lihat sekarang ini kita sedang mengalami permasalahan kompleks kan Pak di geopolitik global, misalnya karena ada Amerika dengan Eropa, Amerika dengan Iran, terus juga Cina dan Rusia. Ini kan sangat kompleks. Jadi kita memang butuh berbagai perspektif gitu Pak. Nah, ini kayak kalau saya menangkap seperti ingin menyampaikan bahwa PD Perjuangan juga nunggu undangan loh gitu. Diundang Pak Prabowo, tokoh-tokohnya yang kan banyak tuh yang kencang-kencang tuh. Saya nggak usah sebut nama lah yang selalu kencang-kencang gitu loh. Minta diundang juga atau Inisial gimana? aja, inisial. Nah, inisial. Mungkin Kalau kami akan diundang waktu dekat mungkin. kalau kami sebenarnya terbuka untuk untuk memberikan masukan atau kritik karena kami kan bukan oposisi tapi penyeimbang ya Pak. Jadi kami siap untuk menjadi mitra kritis. Oke. Dan sepanjang dialog-dialog tersebut kemudian menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat, ya karena memang partai kami adalah partai yang berdiri bersama rakyat, kami akan mendukung itu asalkan juga selaras dengan Juga nih, tujuan bangsa penyeimbang Indonesia. untuk tidak menyebut oposisi tapi diakhiri dengan kalimat kami mendukung. Ini mudah-mudahan awal yang baik. Mendukung rakyat ya Pak. Oh, mendukung rakyat. Amin. Saya ke Bung Valdo. Valdo, di waktu yang bersamaan beda sehari kan. Akhirnya menimbulkan spekulasi. Wah, ini Pak Prabowo mati-matian ini. Sementara Pak Jokowi. Pak Jokowi mati-matian, Pak Prabowo juga boleh dibilang tanda kutip sebentar terucap, artinya membalikan keadaan dari persepsi orang bahwa Pak Prabowo ini tertutup, ternyata bisa bertemu sama tokoh-tokoh yang kritis. Tapi di Makassar Pak Jokowi, saya akan mati-matian. Sebenarnya ada apa sih sebetulnya kok sampai total gitu? Karena kan selama ini baru inisial J, itu juga jadi tebak-tebakan. Apakah inisial J adalah orang lah yang menyebut mati-matian? Iya, sebenarnya kan kita lihat ini adalah dua momen yang bagus ya Mas ya, di mana Pak Prabowo dari awal lah, Pak Prabowo dari awal pemerintahan, bahkan sejak dulu pun ketika kampanye selalu bicara soal soliditas, membangun bangsa nggak bisa sendirian, kita harus terus dialog, kita harus mencari titik temu dan sebagainya. Sementara di sisi lain, Pak Jokowi sebagai orang yang telah purna tugas sebagai presiden, ya tetap punya concern terhadap kondisi partai politik di Indonesia. Karena suka nggak suka beliau termasuk orang yang percaya salah satu cara untuk memperbaiki demokrasi kita adalah memperbaiki institusi demokrasi kita yang namanya partai politik. Ya. Nah, Pak Jokowi itu sebenarnya kalau boleh kami bilang Mas, itu hampir di setiap momen PSI level nasional itu hadir. Oh. Ya, ini saya kan udah di tahun ke-6 nih. Kan tiap tahun ada tuh. Hadir terus Pak Jokowi. Jadi ini bukan kehadiran pertama Pak Jokowi sebenarnya di acara PSI. Tapi menyebut mati-matian yang pertama kan? Ya, mati-matian itu yang kedua. Oh, yang kedua sempat Iya, ada. sebelumnya kan di Kongres di Solo. Oh, iya. Iya. Oke. Nah, dan di titik itu Pak Jokowi kan menyampaikan secara terbuka ketika ditanya, "Ya, saya hadir untuk memotivasi anak-anak ini." Ya, teman-teman, kawan-kawan di PSI agar bekerja serius membangun partai politik. Karena kan PSI ini kan nggak bisa dibilang partai baru lagi, Mas. Udah 2 kali pemilu loh. Ya kan? Partai yang udah 2 kali pemilu belum dikasih rezeki menang di parlemen, Masih berjuang. dan terakhir partai yang lolos parlemen partai yang lolos parlemen terakhir itu kan namanya Nasdem. Ya. Yang ada keluar dari parlemen yang ada tuh sekarang. Ini kan kita lagi menciptakan sejarah baru. Oleh karena itu Pak Jokowi menyemangati nih. Ya. Kalian bekerja mati-matian, saya juga mati-matian. Jadi kan saya yang dengar Pak Jokowi aja mati-matian, kok kita masih bisa nggak mati-matian gitu loh. Kehidupan. Ya, jadi semacam pengingat bahwa ini bukan kerja mudah gitu. Membangun partai itu nggak mudah sama Ya, sekali. singkatnya Pak Jokowi itu total lah ingin mengawal PSI sampai
Apalagi kami menjadikan Pak Jokowi sebagai inspirator. Jangan sampai orang yang kami jadikan inspirator kerjanya lebih keras dibanding kami kader. Oke. Gitu loh Mas. Oke, Bung Faldo. Kenapa Pak Prabowo makin rajin mengumpulkan orang-orang yang disebut kritis, publik awam menyebutnya oposisi. Di satu sisi Pak Jokowi sebagai orang yang menurut Bung Kodari sempat diduetkan, Pak Jokowi masih terus-terusan mati-matian di PSI. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI.
Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Secara pribadi saya dikontak sama Pak Menteri Pertahanan, Pak Safri Samsudin, untuk berdiskusi lebih jauh. Selaku mantan Ketua KPK yang kritis, diskusinya cukup serius. Pak Prabowo mempresentasikan program-program kerakyatan yang sudah dilaksanakan selama ini. Ya. Pak Prabowo juga menyampaikan hasil dari forum ekonomi yang dihadiri di Davos, Swiss, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan reformasi kepolisian, dan juga disinggung tentang BOP. Pak Prabowo, Presiden Prabowo sangat happy, dan dia langsung menyampaikan kepada kita bahwa dia tidak anti kritik. Masih di Satu Meja The Forum, saya mau ke Bung Kodari. Disebut yang telepon langsung Pak Safri. Iya. Bayangan saya sebagai kepala staf presiden harusnya Bung Kodari nih yang ngatur begini gitu loh. Apalagi KSP secara mengawal program. Oh, mengawal program. Iya, bukan secara fisik. Iya. Perorangan. Tapi kalau melihat gini, boleh ya publik bertanya, ini sebenarnya Pak Safri ini konteksnya apa ya? Menteri Pertahanan Dalam Negeri atau Menteri Pertahanan? Apa Bung Kodari bisa menjelaskan ini? Ya, jadi di Pak Prabowo itu kan ada orang-orang yang pada hari itu mungkin ada sama beliau, kemudian beliau ada keinginan, dan Pak Prabowo itu suka spontan. Oh, spontan. Telepon. Ya. Gitu. Saya kira kehadiran Pak Safri itu sangat tepat ya. Mengapa sangat tepat? Karena banyak beliau bercerita masalah pertambangan, penutupan tambang timah, masalah ekspor impor gelap, masalah penyitaan lahan-lahan sawit, dan ini semua Pak Safri yang mengerjakan, garda terdepannya. Sampai ditanya berapa Pak Safri yang sudah kita sita, berapa ini, berapa masuk duit dan sebagainya. Jadi Pak Safri karena cerita itu banyak tentang itu. Nah, sampai beliau katakan bahwa duitnya banyak. Tapi yang jadi persoalan, ya mungkin ke depan harus ada perbaikan adalah ketika dalam waktu yang bersamaan konfirmasi ke Mensesnek mengatakan bukan oposisi. Ini kan soal terminologi. Iya, soal terminologi. Soal cara baca. Ya. Canda-canda aja. Jadi kadang-kadang gini ya, kita depan wartawan itu juga tadi kita mau nyebut kata apa? Mau kritis jadi mencari kata kritis terus yang keluar oposisi gitu ya. Saya karena punya waktu agak panjang, saya pun juga awalnya podcaster opinion maker. Itu saya wawancara kapan terakhir saya bilang bukan ya tokoh masyarakat terlalu umum, opinion maker saya bilang. Tapi begitu saya kesini baru sadar ini podcaster. Saya takut atau ada kritis. Nanti giliran berikutnya surveyor. Saya takutnya Bang ngomong pensiunan gitu. Gak apa-apa juga kan. Bebas kepentingan. Saya nggak pensiun, petani itu nggak ada pensiun. Saya petani tidak ada pensiunan, dan banyak yang melamar mau jadi petani Pak. Iya. Selesai jadi menteri mau jadi petani. Saya protes sama Pak Prabowo, Pak. Petani itu kayak di second liner ya. Jadi orang kalau nggak terpakai sini mau jadi petani. Tapi Pak Susno di ruang redaksi itu guyon ini kayak Pak Susno, terus Abraham Samad, terus satu lagi Said Dudu. Pak Said ya. Itu kalau dilihat-lihat Mbak Wiwi itu dilihat-lihat tuh bukan sering mengkritisi program pemerintah, lebih banyak bicara soal ijazah Jokowi. Loh, ini by monitoring gitu loh. Enggak, saya hampir gitu semua ini saya masuki, terutama pendidikan hukum ya. Itu dibahas nggak Pak di dalam? Ada, disinggung. Gimana Pak? Kalau boleh tahu. Disinggung sedikit. Saya kira sikap beliau yang paling bagus gitu. Itulah dia menunjukkan kenegarawanan. Dia tidak menyinggung masalah ijazah Jokowi
palsu gitu kan? Enggak. Artinya dia katakan di Republik ini banyak yang ijazah, bukan ijazah Pak Jokowi ya. Bagaimana Pak? Ulangi Pak. Masuk katanya, di partai saya aja ada yang gelarnya profesor tapi hanya foto doang. Gitu. Apa? Saya boleh konfirmasi. Maksudnya itu mau mengatakan bahwa ya nggak apa-apa lah, nggak usah disoal kalau ijazah Jokowi palsu itu gimana? Sebelum nanti Bang Valdo mau jawab nih. Bukan nggak apa-apalah. Artinya persoalan ijazah palsu itu bukan Pak Jokowi ya. Di Republik ini banyak bener. Kalau dicari mungkin nggak muat lah di penjara kalau mau dimasukin semua. Gitu ya. Tapi kan dalam pertemuan itu konteksnya kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi kan? Kita singgung sedikit, tapi artinya beliau itu masih banyak di masalah negara ini yang lebih penting daripada masalah itu yang menyita energi. Itu saya melihat kenegarawanan. Poinnya itu ya, kenegarawanan beliau itu. Dia paparkan kita masalah ini menghadapi perang dunia ketiga loh. Kita APBN kita hanya 3.700 triliun, padahal duit kita itu bisa 15.000 triliun setahun. Kita berbicara itu, SD banyak yang roboh. Ini makan energi. Nah, saya pikir, ini hebat kenegarawanan. Termasuk ini Pak Susno, yang seorang saya mau konfirmasi sekaligus. Katanya bisa dibilang kesimpulan, tanda kutip ya. Bahwa soal reformasi Polri, itu ada dua. Satu bermula dari pucuk pimpinan, yang berikutnya adalah soal kedudukan, tidak harus di bawah presiden. Ya, itu di situ. Itu gimana persisnya? Jadi begini, reformasi Polri itu dalam ngomong kita itu kan, karena kita ngomong itu kan tidak kayak pakai moderator gitu kan. Itu sangat penting dan beliau menyambut positif sampai dibentuk suatu komite percepatan reformasi Polri. Nah, pertama mengenai posisi, ada beberapa masukan. Ada masukan bahwa di bawah suatu kementerian, ada di bawah presiden. Nah, namun kita usulkan tak perlu kita terbawa kepada di mana Polri itu berada. Soal kedudukan. Soal kedudukan yang diminta oleh rakyat itu adalah profesionalisme Polri dan perilaku Polri. Bagaimana sinyal presiden di dalam pertemuan? Nah, beliau katakan beliau terima masukan dan akhirnya kita berpendapat bahwa Pak, reformasi itu sukses manakala ditandai dengan pimpinan, karena semua di negara ini, di luar negeri, keberhasilan reformasi itu ditentukan oleh orang pertama. Dan beliau sependapat juga. Kapolri maksudnya? Ya, orang pertama siapa lagi di Polri? Susnola sudah selesai. Iya. Okay. Nah, karena ada orang bertanya, apakah Kapolri diganti? Ya jelas, mana mungkin Kapolri akan seumur hidup. Kan tahun 2027 akan pensiun kan? Ya tapi orang kan ingin cepat. Nah, cepat apa tidak itu kan hak prerogatif presiden. Tanpa kita dorong, beliau udah tahu bahwa arahnya ke sana. Persoalannya mungkin beliau kan masih mau cari, mau nyuruh saya udah jadi petani gitu, mungkin udah lupa baju polisi pun udah gak ada gitu. Bung Valdo, ya kan masih PSI kan partai koalisi kan? Iya dong. Sih dong. Iya dong. Paling depan sering bela. Iya kan memastikan aja. Paling sering membela. Oh iya betul. Gini, sudah tadi ada pertemuan, ada banyak isu juga. Saya melihat bahwa PSI seringkali muncul itu bukan dalam konteks pembelaan, tapi seringkali memberikan pendapat-pendapat, misalnya reformasi Polri tidak menukik tegas seperti 4 tokoh yang dipanggil itu gitu. Misalnya sudah berani menyebutkan langsung kepada tokoh pimpinan kedudukan. Apa sebetulnya yang jadi pertimbangan PSI, ada atau tidak ketika bicara soal dukungan membangun narasi terhadap pemerintahan Pak Prabowo ini? Nah, kalau kita sih dari awal memang posisinya jelas ya Mas ya. Maksudnya kalau kasus reformasi Polri ya kita tegak lurus lah sama apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Termasuk kita mendukung program-program prioritas Pak Prabowo. Dalam derajat tertentu bahkan kita juga di depan untuk membela program-program itu di dialog-dialog di TV-TV ini. Sebenarnya kita nggak ada keraguan sama sekali sih. Tidak ada keraguan sama Kenapa sekali. Tadi saya bertanya itu? Karena begini, selalu ada asumsi bahwa PSI ini kan masih membawa pesan kuat dari Solo, Pak Jokowi. Nah, juga dalam beberapa hal mulai dilihat ada sedikit perbedaan gitu. Saya bertanya apakah PSI kemudian ada rem tersendiri, tidak seperti partai yang lain karena ada faktor Jokowi? Justru saya kira yang berpikir seperti itu adalah orang mungkin berpikir untuk mempertentangkan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, yang sebenarnya tidak ada pertentangan sama sekali.
Karena kan jelas selama pemerintahan Pak Prabowo, Pak Jokowi juga nggak ada cawe-cawe kok dalam pemerintahan Pak Prabowo. Belum lagi juga ya Pak Prabowo juga mengakomodir anak-anak PSI di dalam situ. Nggak ada alasan kita untuk nggak tegak lurus sama Pak Prabowo. Ya. Nah, oleh karena itu kami kira dengan apa yang terjadi, tentunya mungkin kita lebih baik pisahkan saja. Bagaimana kita melihat konsolidasi PSI secara internal ini memang sebuah upaya dan proses yang harus kami lalui biar layak jadi partai. Tentunya dalam prakteknya ya Pak Jokowi membakar semangat kader. Jangan diasumsikan bahwa oh Pak Jokowi ini lagi membangun PSI SEDES. Kan Pak Jokowi datang bilang, saya bukan kader loh. Saya datang sebagai motivator untuk menyemangati kawan-kawan biar kerja partai itu nggak semudah itu. Nah, belum lagi kalau kita bicara soal bagaimana kita membela Pak Prabowo, sebenarnya sih kita cukup kesepian juga kadang-kadang di Dialog TV, kagak ada teman-teman yang lain, jujur aja gitu loh. Paling stafnya Bang Kodari, kan saya dalam prakteknya kan saya nih yang ke lapangan. Saya kan ketua DPP bidang komunikasi publik, Jubir. Mana nih yang lain nih? Berarti Jubir PSI dan KSP gitu ya? Yang saya lihat gitu. Ya paling dari timnya Bang Kodari, kadang dari kok sepi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan publik dan termasuk saya juga ingin tahu sebenarnya PSI dalam pemerintahan Prabowo Gibran itu fokus untuk programnya atau memastikan bahwa 2029 Pak Prabowo dengan Pak Gibran lagi. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali. Izinkan saya menjawabnya nanti. Oke. Kita akan kembali. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI.
Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Saudara-saudara, bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Di ujung pandang nggak? Masih di Satu Meja The Forum, Bung Faldo, mati-matian. 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 Kerja keras itu maksudnya. Itu tadi Bangun pertanyaan pagi sebelum urus partai. mati-matian untuk memastikan Gibran bersama PSI Prabowo. Om Yogi. Oh iya. Gimana? Publik biar tahu. Plesetan Pak Yogi. Itu kan. Jadi mati-matian untuk itu atau mati-matian untuk mensukseskan? Tapi kan pasti orang butuh penjelasan yang mana nih yang diutamakan. Pertama itu PSI, Mas. Dan kami kira untuk pemerintahan dan Pak Prabowo dan Pak Gibran, kita kan termasuk koalisi yang hadir di dalam koalisi Indonesia Maju. Kontraknya itu ya udah kita dukung. Nah 2029 terserah Pak Prabowo. Walaupun kita ada aspirasi, tentunya Pak Prabowo dan Pak Gibran. Gitu loh Mas. Tentunya kan partai boleh dong beraspirasi. Mas tanya warna kuning lain lagi, Mas tanya warna biru lain lagi. Putih mungkin berselera juga nih. Tapi kan dalam hal ini, karena kita tegak lurus sama Pak Prabowo, apapun yang dipilih Pak Prabowo kita dukung. Apapun yang dipilih Pak Prabowo kita dukung, tapi kita punya aspirasi. Aspirasinya Mas ya, Gibran. Kan,
Prabowo dan Mas Gibran. Tapi kan sekali lagi Pak Prabowo lah yang pilih. Tugas kita hari ini mendukung total apa yang dijalankan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran hari ini. Nggak ada debat soal itu. Makanya saya juga bilang kadang-kadang Bang Kodari, kok saya merasa sendiri nih di lapangan, tapi nggak apa-apa. Sendiri pun kita jalanin untuk di TV menjelaskan, teman-teman di lapangan untuk MBG pengawasan, bikin dapur dan sebagainya, koperasi kita terlibat, magang merah putih, magang nasional kita terlibat, koperasi merah putih kita tahu, kampung nelayan kita juga tahu, kita hafal program Pak Prabowo dan Pak Gibran. Saking kita kerjain. Lebih hafal mana? Programnya Pak Prabowo, programnya Mas Gibran? Kan satu sama, nggak memastikan aja. Takutnya ada yang lebih hafal. Kita juga tahu Mas Gibran dapat penugasan untuk di Papua, Mas Gibran dapat penugasan untuk di pesantren. Kita ngerti Mas, ini Mas, ngerti banget aku. Ya. Nggak, yang menggembirakan kan artinya masih komit untuk program. Ya tukang gosok-gosok ini emang banyak Mas. Mungkin ya nanti nggak apa-apa lah, yang penting biasa aja itu. Bersyukurnya kami sebagai partai yang masih terus berjuang, masih tetap bisa berjuang bersama. Tentunya kita belajar dari senior-senior dari Partai Gerindra, dari Partai Golkar dan Partai Demokrat, termasuk dari PDIP kita belajar. Nah, Cynthia, kandang banteng mau dijadikan kandang gajah oleh seorang Jokowi, mati-matian akan dilakukan. PD Perjuangan melihatnya slow-slow aja atau? Pertama mungkin yang harus kita perhatikan pada saat ini, kemarin tuh statementnya Pak Jokowi ini sangat menggebu-gebu bilang untuk kemenangannya PSI gitu. Tapi yang satu yang ingin saya tanyakan, kenapa tuh? Di mana etika moralnya? Di saat saudara-saudara kita ini sedang berduka di Sumatera, di Aceh, kemarin longsor di Jawa Barat, kemudian juga ada di Jawa Tengah, dan selama ini PDI Perjuangan aja langsung turun gitu, langsung turun membantu masyarakat. Makanya kami di sini lebih memfokuskan kepada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh korban. Kami langsung turun menurunkan Baguna, kami langsung melayarkan kapal Malahayati. Makanya ini menjadi suatu persoalan baru, dan mohon maaf tapi menurut saya agak miris ketika seorang mantan pemimpin Republik Indonesia justru lebih mementingkan kemenangan elektoral dibandingkan dengan kepentingan rakyat saat ini gitu. PSI juga turun ke lapangan kan? Iya, semuanya turun Bang. Semuanya turun dengan cara masing-masing. Saya juga lihat Kementerian PU turun, Kementerian ABCD turun gitu. Tapi memang mungkin teman-teman PDI melihat bahwa momennya kali ya. Tapi ya di sisi lain waktu dan momen itu kan sebenarnya itu tuh nggak nyambung, tapi kita sering sambung-sambungin, termasuk nih diadu-adu juga ada gitu loh. Ini kan nggak nyambung, ini dua event terpisah, tidak perlu dipertentangkan sebenarnya. Tapi dalam hal ini yang ingin kami sampaikan, Pak Jokowi ya tentunya sebelumnya di PDIP, hari ini tentu punya kebebasan mungkin. Kalau dulu sebagai presiden mungkin beliau nggak bisa ngomong begitu. Sekarang beliau sudah selesai jadi presiden. Kalau masih disalahin ngomong begitu, emang Pak Jokowi salah selalu gitu loh. Kami tidak mempermasalahkan tentang. Iya, bicara soal Jokowi dan pemilu 2009, ini ada pernyataan Prabowo Subianto, kita simak dulu. Dan ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan 2029 bertarung, ya kan? Saya mau ke Bung Kodari. Iya. Kan sebenarnya saya ingat betul Bung Kodari mengatakan bahwa sebetulnya Pak Prabowo ini mirip-mirip dengan Pak Jokowi. Dia ingin memastikan bahwa sebisa mungkin tidak ada gangguan di Senayan, sebisa mungkin programnya itu dan inklusif itu merangkul semua. Kemarin mungkin dalam pidato ingin menyampaikan bahwa oke, kalau tidak suka sama saya tunggu 2009. Artinya sudah membuka, dan itu sebenarnya pendidikan politik yang baik. Bung Kodari melihat ini ada hal yang lebih penting dari yang disampaikan Pak Prabowo. Pertama, kalau bicara mengenai merangkul banyak partai, terus kemudian merangkul kekuatan politik agar mayoritas, itu sebetulnya Pak Prabowo sama dengan Pak Jokowi, sama dengan Pak SBY, sama dengan Bu Mega. Semuanya ingin stabil. Semuanya pasti ingin stabil. Karena kalau tidak ada stabilitas, maka program tidak bisa dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, statement beliau tadi itu kalau kita runtut
ke belakang, ke statement sebelumnya itu kan beliau mengingatkan kalau ada yang tidak puas silakan demo, tapi jangan anarkis, pasti kita jangan merusak, dukung. jangan bakar-bakar dan seterusnya. Itu yang dimaksud beliau dengan jangan merusak seluruh bangsa. Yang berikutnya lagi ya memang kita punya sistem pemerintahan presidensil. Sistem presidensil itu salah satu ciri utamanya adalah kepastian masa jabatan, yaitu 5 tahun. Dan itu sangat penting untuk dipatuhi oleh semua pelaku politik, semua partai politik untuk memberikan kepastian baik kepada siapapun yang memimpin maupun juga kepada program dan kepada masyarakat gitu. Jadi kasih waktu presiden untuk bekerja, ya pada waktunya nanti akan ada evaluasi lewat pemilu, dan pada saat pemilu ya silahkan siapapun yang akan maju ya maju gitu. Saya tambahkan lagi di bagian lain kan, presiden juga mengutip nggak masalah itu kepala daerah itu beda-beda tuh nggak masalah. Di Aceh saya kalah tapi program MBG tetap jalan. Di Jakarta Mas Pram menang, ya tetap kita kerjasama. Bahwasanya nanti Mas Pram misalnya maju 2009 silahkan gitu. Tapi kata kuncinya adalah perbedaan tidak membuat kemudian harus melakukan kekerasan atau vandalisme. Menyampaikan pendapat itu harus dibedakan dengan anarki. Saya kira itu kuncinya. Pak Susno, di pertemuan kemarin ada dari Pak Presiden yang minimal bukan curhat, menyampaikan banyak sekali yang ingin mengganggu, menggagalkan program saya. Tapi jangan dijawab dulu, tetap di satu meja. Kita akan segera kembali. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan.
Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Sementara mantan Presiden Jokowi akan mati-matian berjuang untuk PSI. Apakah ini manuver politik atau memang Prabowo dan Jokowi mulai pecah kongsi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo bertemu oposisi, Jokowi mati-matian untuk PSI. Rabu 4 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi untuk memperkuat. Masih di Satu Meja The Forum, saya meneruskan Pak Susno. Pak, masih dalam pertemuan yang heboh itu soal gangguan sampai tadi Pak Prabowo menyampaikan bahwa kalau mau mengganggu nggak suka jangan ketemu 2029. Dalam pembicaraan itu ada nggak yang singkat aja Pak yang banyak ini yang mengganggu, ingin menggagalkan program? Ada. Jelas bukan ada yang akan tapi sudah. Sudah. Karena beliau punya mata dan telinga yang tajam sekali. Disebut nggak Pak siapa Pak itu yang ganggu? Contohnya pada 25 Agustus yang panjangan, beliau tahu siapa yang bermain di situ, siapa yang biayai, tapi mungkin tidak tepat kalau sampai sini. Pak Susno tahu sebetulnya? Bukan saya yang tahu, beliau yang tahu. Dan beliau ngasih tahu kita. Disampaikan. Sampaikan. Kemudian terakhir saat kita pertemuan kemarin itu, ini ada yang mau mengganggu di bidang ekonomi. Saham kita dianjlokkan sekian. Gangguan di bidang ekonomi ini kan luar biasa. Endingnya kan ganggu pemerintahan Prabowo Gibran kan. Tapi saya sudah minta ini supaya untuk begini-begini, dan belum sampai 2 jam kita ngobrol itu dia dapat telepon. Nah, kalau tidak mau mundur saya begini kan. Itu. Jadi peristiwa mundurnya. Iya, itu bukan pahlawan pokok dia bertanggung jawab, bukan itu. Sebenarnya artinya ada perintah dari presiden. Ya, beliau udah tahu kenapa saham anjlok sampai sedemikian dalam hitungan berapa hari ya, kan sampai seminggu ya. Saham sampai anjlok hampir 60% jatuhnya. Dan indeks kita jatuh sekali. Kepercayaan luar negeri terhadap saham kita berapa ribu triliun itu yang pulang. Pak Susno, sebelum saya ke Bung Kodari, saya ingin itulah gangguan. Jadi banyak sekali diceritakan gangguan-gangguan. Saya ingin memastikan Pak Susno dan kawan-kawan, terutama Pak Susno sendiri akan terus tetap kritis, memberikan masukan, memberikan ide-ide yang baik, memberikan masukan-masukan yang kritis kepada pemerintahan Prabowo. Kalau kami lebih tepat kepada memberikan masukan ya, bukan mengkritisi, karena lebih paham beliau, karena beliau punya data banyak. Tapi kita misalnya memberikan masukan. MBG itu misalnya di dalam podcast kita masukkan, alangkah baiknya kalau ke sekolah. Ternyata setelah mendengar penjelasan beliau kemarin, MBG itu 1,5 juta lapangan kerja terbuka, belum multiple effect dari ekonomi. Kalau itu dipindahkan ke sini, 1,5 juta tenaga kerja yang dibuka MBG ini akan terjadi begitu. Nah, tentang MBG yang belum 100% benar, biar berproses dan Pak Susno dan kawan-kawan tetap akan mengawasi. Bung Kodari, dari pertemuan, dari penjelasan bahwa ini soal terminologi bukan oposisi tapi memberikan ruang, sebetulnya ke depan apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam kaitannya menyukseskan tapi juga melibatkan dan membuka partisipasi publik seluas-luasnya kepada siapapun kelompoknya?
Pak Prabowo itu kan ingin agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, dan itu dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar yang ditemukan oleh Pak Prabowo, dan pada hari ini beliau konfrontasi, garis miring beliau hadapi. Ada masalah stunting, masalah kekurangan gizi, ada IQ masih rendah, ada kurangnya fasilitas pendidikan. Tapi itu semua kalau mau diperbaiki tentu membutuhkan biaya. Nah, karena itu perlu strategi untuk mencari pembiayaan, mulai dari hilirisasi, termasuk juga ini sambil menyelam minum air nih, ya, sambil menegakkan hukum, sambil beres-beres, ya, semua hal yang tadi bermasalah itu kemudian ya potensi keuangan pendapatan negara itu diambil dari situ, gitu. Jadi banyak cerita yang selama ini kita nggak ketahui, tapi beliau tahu, under invoicing misalnya tadi terkait dengan sumber daya alam, sumber mineral. Kemudian saya kira yang paling fenomenal adalah bagaimana ternyata bisa sampai 45 juta hektar lahan kita itu adalah ilegal. Saya kira itu siapapun akan 9 katanya nanti. Siapapun akan mengatakan pasti itu dahsyat, ya, dahsyat tidak terbayang, dan ini suatu tindakan dan keberanian yang luar biasa dari Presiden. Dan bayangkan betapa besar uang yang bisa diperoleh negara dan bisa disalurkan untuk program-program kesejahteraan rakyat dari hasil sitaan itu. Itu, Mas. Oke, dan untuk itu kan butuh dukungan semua. Ya, dan itu kemudian dijelaskan, ya. Misalnya Pak Said Didu sering mengkritik, ini kita harus mengkoreksi adanya penyalahgunaan di sumber daya alam, gitu. Ya, diceritakan Pak Prabowo, itu kita punya pandangan sama dan itu saya kerjakan. Sudah 4 juta, akan 9 juta, duit yang sudah masuk sekian. Saya ke Cynthia. Cynthia, PD Perjuangan kan sampai hari ini masih tetap, yang saya dengarkan bahkan 4 menteri bahkan ditawarin, tapi tetap posisinya ada di luar, penyeimbang. Apa yang akan dikerjakan oleh PD Perjuangan? Harusnya sebagai partai yang di luar adalah men-challenge terus, memberikan masukan, melakukan ide-ide yang baik. Gimana? Ya, kami kan sebagai penyeimbang akan mendukung tadi kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Sepanjang itu pro rakyat, kami akan mendukung. Namun kalau ternyata program-programnya merugikan rakyat, ya kami akan berdiri di garda terdepan untuk kemudian men-challenge program tersebut. Karena kalau kita lihat dari tadi kan sudah dibahas beberapa hal, contoh dari yang tokoh-tokoh kritis tadi. Dan sampai hari ini pun tadi kalau misalkan konteksnya adalah reformasi hukum, memang kita membutuhkan reformasi hukum, di mana sekarang indeks persepsi korupsi ini kan makin menurun gitu, dan sekarang banyak juga orang-orang yang sudah tidak percaya hukum lagi karena hukum dianggap sebagai alat represif, di mana kebijakan pers misalnya masih kurang. Terus juga ada teman-teman aktivis kita yang kemudian masih mendekam gitu. Dan ini bagaimana caranya kita menjamin kebebasan berekspresi, dan saya harap ini sudah masuk dalam agenda tadi karena kan juga dibahas tentang reformasi hukum tadi. Kami juga mendukung tentang tadi sumber daya alam karena memang PDIP sendiri mengedepankan politik ekologis gitu. Jadi bencana alam yang saat ini terjadi itu juga hasil dari bertahun-tahun adanya kerusakan ekologis yang disebabkan oleh berbagai tindakan dari oknum misalnya, terus juga dari kelemahan hukum kita, terus juga kita butuh penanggulangan yang cepat. Terus terakhir juga kalau kita lihat dari kebijakan misalkan luar negerinya, kalau nggak salah Board of Peace juga kemarin dibahas ya Pak. Jadi gimana caranya kita juga memastikan bahwa masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace ini tidak bertentangan dengan tujuan Indonesia yang mana ada di pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga semangat KAA. Dan ketika semua hasil diskusi tersebut juga tindak lanjutnya nanti pro rakyat, ya kami akan mendukung karena itu dia tadi kami posisinya sebagai penyeimbang. Jadi bukan oposisi yang apa-apa yang dikerjakan pemerintah itu salah, bagi kami tidak. Sepanjang itu pro rakyat ya kami dukung gitu. Dan sejauh ini banyak mendukungnya? Sejauh ini kalau misalkan itu adalah hal-hal yang positif seperti tadi pertemuan tokoh, ya kami dukung gitu. Oke, Bung Faldo, PSI tadi bilang kesepian. Kesepian apa nih? Kesepian karena ada teman atau gimana? Enggak. Debat konteksnya jauh. Oh iya, enggak memastikan dulu. Makanya memastikan kesepian sendirian. Kadang-kadang. Atau memang pokoknya ada atau tidak ada kawan, PSI terdepan Prabowo Gibran. Iya, kita kan pada prinsipnya kita tegak lurus pada Pak Prabowo. Dan bersyukur kita mendapatkan tempat lah PSI di pemerintahan ini. Kami melihat bahwa pemerintahan Pak Prabowo punya arah yang jelas, tegas, masuk akal, rasional, caranya masuk akal, cara cari jalan keluar pun masuk akal.
Ya kan, karena kan ruwetnya persoalan Republik ini kan mungkin nggak segampang seperti kita bicara hari ini. Apa yang dihadapi oleh Pak Presiden Prabowo tentunya bukan persoalan yang mudah. Nah, oleh karena itu kami kira dalam konteks PSI, di acara internal PSI ya kami cuma ya doakanlah ini partai ini, doakan Pak Jokowi juga sehat, doakan Mas Kaisang juga sehat gitu. Karena kan suka nggak suka tentunya hadirnya partai politik, terutama partai politik yang belum masuk ke parlemen, mudah-mudahan akan memberikan warna baru nanti di parlemen nanti gitu. Kita juga punya keresahan yang sama banyak partai lain, tapi tentunya kami tegak lurus lah dengan Pak Prabowo. Termasuk dan Pak Gibran. Kesamaan isu mendukung yang baik dengan PD Perjuangan juga nggak apa-apa kan, bukan hal yang tidak mungkin kan? Ya mungkin sama mendukung, tapi cara mendukungnya pun beda, gitu. Karena kan menyeimbangkan. Kita dukung aja sudah. Oke, thank you Bung Faldo, terima kasih Cynthia, terima kasih Bung Kodari, terima kasih. No, kita tahu persis kompleksitas yang dihadapi oleh bangsa ini. Kita harus bersatu, kita harus tetap menjalankan dengan baik, profesional, tanpa mengenyampingkan prinsip dasar demokrasi. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Saya Yogi Nugraha, terima kasih dan sampai jumpa.